Subhanahu wa ta'ala yang atas izin dan perkenannya, maka pada pagi hari ini kita bisa menghadiri sholat subuh berjamaah di Masjid An-Nikmah yang insya Allah nanti akan dilanjutkan tausiah oleh Ustadz Bahtiar Nasyir. Jamaah sekalian, Masjid An-Nikmah ini adalah masjid yang pertama kali di Citra Grand. Sebelum masjid ini berdiri, seluruh jamaah di Citra Grand sholatnya berpindah-pindah dari rumah ke rumah begitu, sampai akhirnya kita mendesak kepada pengembang supaya diberikan masjid, dan sempat juga demo keras waktu itu. Akhirnya alhamdulillah kita diberikan masjid, dan pada saat itu akhirnya diberikan masjid dan juga gereja di samping ini, sehingga itu adalah gereja yang pendirinya didahului dengan azan karena waktu itu kita mendirikan masjid dan gereja bersamaan waktu itu. Nah, kemudian dari Masjid An-Nikmah ini setelah jamaahnya bertambah banyak, tidak bisa menampung lagi, lalu kami kemudian kembali mendesak kepada pengembang supaya diberikan satu masjid lagi. Nah, dari sini kita bentuk tim untuk negosiasi ke pengembang. Akhirnya alhamdulillah berdirilah Masjid Al-Qolam. Jadi Masjid Al-Qolam seluruh jamaahnya dulu dari An-Nikmah sini, kemudian berpindah ke Al-Qolam. Alhamdulillah sekarang Al-Qolam sudah megah berdiri. Dan insya Allah juga Masjid An-Nikmah ini direncanakan akan kita renovasi nanti, sehingga daya tampungnya juga fungsinya akan bisa lebih bermanfaat ke seluruh jamaah. Jamaah sekalian, pada pagi hari ini insya Allah Ustadz Bahtiar Nasyir akan memberikan tausiah kepada kita semua. Saya kira saya tidak perlu menyampaikan background beliau yang sudah cukup terkenal. Beliau adalah Ketua GNPF MUI, juga pemimpin AKL Islamic Center. Jadi beliau akan memberikan tausiah kepada kita mengenai hidup bersama Al-Quran. Nah, demikian sehingga sebelum acara ini berlangsung, panitia sudah bekerja keras, sehingga kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakallahu khairan katsir, kepada segenap panitia yang sudah bekerja keras hingga terwujudnya acara ini. Kami juga ingin sampaikan bahwa acara ini sengaja kami tidak membuat iklan yang terlalu besar, karena ini hanya pengajian internal begitu, sehingga hanya di sekitar Citra Grand dan warga di sekitar Citra Grand saja, karena kita tidak membuat spanduk yang terlalu besar. Namun seperti kita lihat saat ini, insya Allah jamaahnya sudah memenuhi. Di sayap kanan, sayap kiri, sebelah atas juga, dan bagian belakang kita sediakan juga jamaah untuk ibu-ibu, karena ternyata kecintaan kita kepada Ustadz Bahtiar Nasyir membuat kita semua hari ini berbondong-bondong datang untuk mengikuti kajian beliau. Demikian apa yang kami sampaikan. Nanti kajian akan disampaikan oleh beliau. Kemudian apabila nanti ada yang ingin bertanya, mohon untuk dituliskan, atau kalau berada langsung di hall utama ini bisa nanti setelah selesai acara bisa langsung bertanya. Nanti barangkali beliau juga akan sholat suruh, jadi barangkali sholat suruh dilanjutkan lagi dengan tanya jawab nanti. Kepada jamaah kami harapkan sedikit merapat lagi, sehingga yang baru datang, karena nanti kan jamaah Al-Qolam juga akan datang setelah sholat subuh di sana, jadi sebelah sayap kiri kanan nanti pasti akan penuh insya Allah. Jadi kita berikan tempat kepada saudara kita yang baru datang nantinya. Demikian apa yang kami sampaikan. Sekali lagi, bagi nanti yang bertanya, dituliskan, panitia akan berkeliling untuk menerima pertanyaan tersebut, dan nanti akan kami bacakan di sini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengantar yang saya sampaikan, dan kemudian kami persilakan kepada Ustadz Bahtiar Nasyir untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an.
Al-Qur'anu unzila fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Qur'anu unzila fi syahri Ramadan haitsu qala subhanahu wa ta'ala fi surah Al-Qadar. Jamaah rahimakumullah, berbahagia sekali pada subuh kali ini saya berada di Masjid An-Ni'mah, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini tergolong yang bakal diampunkan seluruh dosa-dosanya di bulan suci Ramadan, dan tentu semoga Allah mampukan menjadikan siam dan qiyamnya imanan wahtisaban. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan semua yang hadir di sini termasuk yang dijamin oleh Allah dibebaskan dari siksa api neraka, dan ada yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah yang saya cintai, sungguh dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam mengatakan ini, bahwa wahibbukum jami'an fillah. Ini bulan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menghidupkan malam-malamnya. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan malam-malamnya? Melakukan aktivitas-aktivitas yang disyariatkan oleh Allah untuk menghidupkan kalbunya. Kenapa untuk menghidupkan kalbunya? Karena la'allakum tattaqun, yang merupakan goals daripada Ramadan ini. Rasulullah sabdakan at-taqwa hahuna, menunjuk ke dadanya, tidak ke perutnya. At-taqwa hahuna 3 kali, menunjuk ke dadanya, bukan ke perutnya. At-taqwa hahuna, tempatnya takwa itu adalah yang di dalam kalbu. Artinya bagi yang ingin mendapatkan goals Ramadan la'allakum tattaqun, maka dia harus memulai dengan menghidupkan kehidupan yang hakiki, yaitu hayah qalbiyah. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam-malam Ramadan adalah dengan menghidupkan malam. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima. Beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul menyeru kalian kepada kehidupan yang hakiki. Dalam tafsir dikatakan kehidupan yang hakiki itu adalah hayah qalbiyah, kehidupan kalbu ini. Itu aktivitas pertama yang Rasulullah lakukan, dan itulah yang disebut barangkali hidup bersama Al-Quran itu. Nanti saya akan coba jelaskan oleh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir menghidupkan malam. Kenapa menghidupkan malam? Demi menghidupkan kehidupan kalbu. Itulah kehidupan hakiki itu. Jadi para ayah khususnya, ini menjadi momentum yang sangat penting untuk memantapkan kembali visi berumah tangga. Mau dibawa kemana rumah tangga kita ini? Bagi para ayah, ini sangat penting sekali untuk membentuk karakter anak-anak kita, yang kalau Allah berikan rahmatnya pada malam itu, bersama kita datang seluruh seisi keluarga ke masjid untuk beriktikaf, maka orang tua bukan cuma tidak akan mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan anaknya, tapi anaknya yang membiayai dirinya sendiri, membiayai orang tuanya, dan anaknya akan menjadi jembatan surga bagi orang tuanya. Semoga para ayah, para suami dianugerahkan kekuatan untuk bisa menata kembali rumah tangganya dan membawa seluruh isi keluarga untuk bisa masuk surga semuanya. Bapak, sebetulnya kalau ngobrol sesama suami nih, seringkali bilang suami itu punya kuota 4 istri gitu kan ya. Betul gak Pak?
Tapi kalau nggak ada ibu-ibu ngobrolnya kan. Nah, sebetulnya ibu-ibu juga butuh 4 suami. Ibu-ibu butuh apa? 4 suami, tapi di satu laki-laki. Suami yang dibutuhkan oleh istri adalah satu, yang bisa dicintai oleh istri. Karena istri itu tabiatnya mau mencintai. Nah, kalau nggak ada tempat untuk dicintai di rumah, nanti dia cari yang lain gitu. Jadi suami harus cocok dan pantas untuk dicintai oleh istri. Yang kedua, suami yang dibutuhkan oleh istri adalah suami yang mencintai istrinya. Ya, cuma bapak-bapak ini susah. Kalau ibu kan mono, bapak-bapak ini stereo kadang-kadang. Tetapi istri butuh suami yang ketiga, adalah suami yang bisa menjadi pelindung bagi dia. Kalau suami tidak bisa menjadi pelindung bagi dia, biasanya istrinya tidak merasa aman bersama suaminya. Nah, ini berbahaya. Dan yang terakhir, suami yang dibutuhkan oleh istri adalah suami yang bisa menjadi imam bagi istrinya dunia dan akhirat, dan menggenggam tangan istrinya sampai ke surga. Kayaknya orang-orang itu ada di sini semua nih, laki-laki. Baik. Jadi itu target wa aiqadha ahlahu, membangunkan seluruh seisi keluarganya. Dan ini sebetulnya cara paling tepat, cara murah, cara efektif untuk membawa seisi keluarga dengan mudah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Nah, yang terakhir, apa yang Rasulullah lakukan di malam-malam Ramadan? Jadda wa shadda mi'zarahu. Jadi puncak semangatnya Rasul dalam beribadah ya di 10 hari terakhir ini. Bahkan digambarkan dengan mengencangkan ikat pinggang. Ya, sudah pahamlah maksudnya. Ya, karena ikat pinggangnya belum sempat dibolongin lagi, jadi kenceng gitu. Oh, enggak gitu maksudnya ya. Jadi dia tidak ingin menghabiskan malam, tidak berani berpisah antara lambung dengan kasurnya. Masih banyak di sini bapak-bapak yang masih takut beriktikaf karena nggak berani memisahkan lambung dengan kasurnya. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Apa artinya tatajafa junubuhum anil madaji'? Apa kira-kira maksudnya? Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Jadi kalau masih ada laki-laki yang gak berani berpisah dengan kasurnya, nah itu masih KW, itu keimanannya. Yang belum sempat iktikaf ini sudah hari keberapa nih? 23. Berpisahlah dengan kasurmu itu. Nah, di antaranya juga kenapa orang-orang yang beriman itu pada malam 10 hari terakhir itu beriktikaf, karena dia tidak mau malam itu habis dengan syahwat, tidak berani berpisah dengan istrinya. Dia berani berpisah dengan istrinya karena tidak ingin malam-malam seperti ini habis dengan syahwatnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasul SAW di malam-malam 10 terakhir ini. Nah, sekarang saya ingin fokus di poin yang pertama. Di poin yang pertama, karena tadi saya dikasih tema hidup bersama Al-Quran. Begini, kalau ingin hidup bersama Al-Quran, kita betul-betul harus tahu tahapan-tahapannya. Yang saya maksud, kalau ingin hidup bersama Al-Quran, betul-betul kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di bawah cara pandang Al-Quran. Kita harus siap bahwa sikap mental kita harus dibentuk oleh bentukan Al-Quran. Dan kita betul-betul memasrahkan diri bahwa setiap langkah dan tindakan kita siap bersama Al-Quran. Tidak berdasarkan hawa nafsu
atau cara berpikir kita yang tidak mau keluar dari cara-cara berpikir liberal, sekuler, atau pemikiran-pemikiran sesat itu. Nah, saya mau kasih contoh dulu sebagai muqaddimah. Begini. Sekarang gunakan mata saja tanpa pikiran, melihat matahari. Kira-kira menurut si mata, matahari itu besar atau kecil? Saya bilang kan melihatnya pakai mata, jangan pakai pikiran. Oke? Baru saya kasih tahu. Harus siap dengan bentukan Al-Quran dulu ya. Menurut si mata biologis ini, matahari itu besar atau kecil? Kecil. Tapi menurut si otak pikiran ini, kira-kira matahari besar atau kecil? Besar. Baru dua ini aja berbeda nih. Sekarang ya agak sulit menjawabnya. Menurut mata hati, mata keimanan kita, matahari itu apaan kira-kira? Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah sumber cahaya langit dan, kalau mau pakai Al-Quran ini cara pandangnya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah sumber cahaya langit dan, nah sumber cahaya langit dan bumi itu sebelum Allah Subhanahu wa taala diwakili oleh apa? Matahari. Padahal matahari ini adalah salah satu benda bumi, benda langit yang mendapatkan percikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Baru sedikit itu. Nanti siang coba keluar, lalu tatap matahari 1 menit saja. Apa yang terjadi sama mata kita kira-kira? Tiba-tiba retina mata kita tidak sanggup menampung partikel-partikel cahaya. Akhirnya kita jadi buta, gitu ya. Bagaimana kalau mata kita langsung melihat Allah? Sanggup nggak? Tidak akan sanggup. Makanya hanya orang-orang yang sudah disupport dengan Al-Quran, qalbunya, yang bisa menatap Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Jadi berat gak kira-kira ini? Nah, selamat datang di dunia Quran. Kalau saya mau ingin gambarkan dunia Quran itu, dari satu sisi itu seperti itu. Kita betul-betul harus mau tunduk pada cara pandang Al-Quran dulu, sehingga nanti sikap mental kita pun harus tunduk pada Al-Quran, sehingga nanti perilaku kita, behavior kita, tindakan-tindakan kita pun nanti Quran yang mengarahkannya. Baik. Ya rahmatullah. Mulainya dari mana? Quran itu hidayah. Betul? Hidayah itu apa sih? Hidayah itu apa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab. Terjemahannya inilah Alkitab li ta'zim. Sebetulnya Quran itu dekat, tapi Al-Quran menggunakan bentuk isyarah jauh. Kata isyarat jauh, dzalik. Kenapa Allah bilang dzalika, that? Berarti kan menunjukkan sesuatu yang jauh. Itu li ta'zim. Sehingga diterjemahkan kalau dalam tafsir Indonesia, inilah, hadza maknanya. Jadi bagi siapa yang ingin hidup bersama Al-Quran, dia harus siapkan dulu cara pandang yang benar dalam menilai Al-Quran yang agung ini. Alkitab. Inilah Alkitab. Jadi Quran di sini diposisikan sebagai panduan hidup, manual life. Sekarang coba perhatikan. Di tangan kanan saya Quran, tangan kiri saya Quran, ya. Tapi Quran saya taruh dulu, saya ganti menjadi buku manual menggunakan handphone. Pertanyaannya adalah, sama enggak metode baca buku manual handphone dengan membaca Quran? Sama enggak cara bacanya? Beda. Kalau ingin baca buku panduan handphone, harus ada handphonenya, supaya unit ini bisa kita operate step by step, gitu ya.
Kalau baca koran, ya kita baca sekilas. Karena fungsinya bacaan dengan panduan itu berbeda. Betul? Kalau baca koran, targetnya hanya untuk mendapatkan informasi. Tapi membaca buku panduan agar kita bisa mengoperate. Apa mengoperate itu? Mengoperasikan, menggunakan unit yang kita punya ini. Jelas ya bedanya? Karenanya nama-nama Quran itu banyak. Sebutkan nama Quran yang Bapak tahu. 1. Alkitab. 2. Al-Furqan. 3. Al-Bayan. Asy-Syifa. Boleh apa lagi? Masing-masing nama itu punya fungsinya sendiri. Sama ketika kita melihat Asmaul Husna. Ketika ingin berinteraksi dengan Allah, harus dulu kenal namanya. Dari namanya kita mengenal sifatnya. Baik, sampai di sini dulu. Jadi di ayat ini Al-Quran difungsikan sebagai Alkitab. Dzalikal la raiba fi. Hudan la raiba artinya tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kalau membacanya la raib, berarti si Quran itu tidak ada keraguan. Fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Tapi kalau membacanya la raiba fi, artinya beda lagi tuh. Tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk. Gitu ya. Jadi makanya di situ ada 2 tanda baca titik 3 itu. Anda mau berhenti di mana? Silakan, tapi maknanya berbeda. Mana pertama kalau berhentinya di dzalikal kitabul la raib, berarti Quran ini tidak ada keraguan. Fihi hudan lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk. Nah, sekarang mana yang kedua? Kalau dibacanya la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Nah, ini saya sedang step by step bagaimana hidup bersama Al-Quran dengan cara mudah dulu. Ya, dengan cara mudah. Begini saudara-saudara, hidup tanpa Al-Quran itu seperti bangkai berjalan, penduduk kuburan yang berkeliaran. Tetapi hidup bersama Al-Quran itu nikmat sekali. Mau masuk surga nggak dengan mudah? Mau nggak? Tadi saya dari rumah disetirin sama asisten. Saya bilang, udah tahu nggak alamat Masjid An-Nikmah? Buka GPS aja Ustaz. Udah, saya tinggal tidur dia. Ya, di mobil. Tahu-tahu bangun-bangun, Ustaz bangun, udah sampai An-Nikmah gitu. Kalau kita ke surga kayak gitu enak kali ya. Enak gak? Ya Quran itu, kalau mau enak, mau gampang masuk surga, ya gunakan GPS ke surga. Apa itu? Al-Quran. Kan tiap hari kita baca nih, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang, jalan lurusnya yang jalan mana tuh? Jagorawi atau jalan Bogoraya? Apa yang disebut siratal mustaqim di ayat ini? Jalan lurusnya di ayat ini maksudnya adalah dzalikal kitab la raiba fih. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba, terus walam yaj'al lahu iwajan, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jadi la raiba fihi la iwaja fihi. Kalau kita gunakan Quran sebagai GPS untuk masuk surga, insya Allah tidak meragukan. Kalau Google Maps saya ragu, karena kadang-kadang error nggak Google Maps?
Iya. La iwaja fi, tidak ada bengkok-bengkoknya. Kalau waze tulisannya. Saya ragu. Sebab kalau Google Maps salah, otomatis Waze juga salah. Pernah disasarin sama Waze? Pernah? Begitulah dosen kamu itu. Begitulah guru kamu itu. Begitulah ustadz dan kiai kamu kalau tidak kembali kepada Jelas nih. Mau masuk surga? Pakai GPS mau? Apa GPS-nya sampai ke surga yang tidak meragukan dan tidak pernah salah? Al-Quran. Itu kalau mau hidup bersama Al-Quran. Ini perlu saya jelaskan karena begini. Setelah diteliti, di Indonesia ini cuma 20% umat Islam yang mau hidup bersama syariat Islam. 80%-nya tidak mau pakai syariat Islam, tapi pura-puranya saya Pancasila. Gitu. Udah ngomong ini harus buka sorban sebenarnya. Iya, sebab sudah mulai pembagian sembako di masjid-masjid pakai tulisan saya Pancasila gitu kan. Ini Pancasila siapa lagi nih? Weleh. Inilah semua akibat gagal faham semuanya. Ayo, begini. Kalau umat Islam sudah menjalankan syariat Islam, insya Allah paling Pancasilais nih pokoknya. Iya, betul nggak? Nggak mungkin faham Pancasila kalau nggak nanya sama ulama dan umat Islam, susah. Karena kata-katanya pun ulama yang menentukan itu. Kemanusiaan yang adil dan apa bedanya adil dan beradab? Adil dengan beradab apa bedanya? Apa itu adil? Paling kita bilang seimbang gitu kan? Sama rata. Salah. Al-adlu huwa wad'u syai' fi mahallihi. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adab, apa itu adab? Akhlak. Terlalu sempit kalau adab diartikan sebagai akhlak. Nanti kalau setelah kita belajar bahasa Al-Quran, wow, ternyata adab di sini jauh lebih luas daripada budaya. Tentu budaya lebih luas daripada akhlak. Apa bedanya hikmah dengan kebijaksanaan? Hikmah apa hikmah? Bahasa Indonesianya. Orang Islam aja hampir gak paham, gimana orang kafir? Al-hikmatu hiya al-ilmun nafi' wal amalus salih. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat yang diimplementasikan dalam bentuk amal soleh. Ini Pancasila ini dahsyat sebetulnya kalau difahami lewat Al-Quran. Tapi kalau dipolitisasi, salah jadinya. Akhirnya cuma saya yang Pancasila, yang lain kagak. Itu anti kebinekaan namanya. Jadi kalau ada yang merasa paling Pancasila, sesungguhnya dia anti kebinekaan. Berarti dia memaksakan makna Pancasila sesuai dengan maunya dia, mentang-mentang dia berkuasa. Dan saya katakan ini anti kebinekaan. Kembali ke Quran. Kalau ngomong ke situ aus bawaannya. Begini. Syariat Islam itu apa sih? Ngapain juga dicoret-coret kan gitu? Iya, karena gagal faham apa itu syariat. Asy-syariah secara bahasa artinya saluran aliran air dari mata air ke kemana? Dari hulu ke hilir. Sebetulnya
yang bikin banjir Jakarta itu Bogor, termasuk orang-orang Citragram sebetulnya. Tapi yang bikin macet Bogor orang Jakarta gitu. Saya pernah dengar salah satu radio di Bogor bilang gini, kenapa sih setiap Sabtu Ahad itu Bogor macet? Karena dari Senin sampai Jumat orang Jakarta terbiasa macet. Jadi kalau Sabtu Minggu dia gerah, nggak ada macet, maka dia pindah ke Bogor kan gitu, untuk bisa mendapatkan habitat macetnya gitu. Dan yang membuat Jakarta banjir dari Bogor karena ada aliran, ada air yang tidak lewat salurannya. Jadi syariat Islam itu apa? Kalau arti kata syariat artinya saluran air. Syariat Islam adalah hukum dan peraturan yang mengatur setiap sendi kehidupan umat Islam agar berjumpa dengan Allah. Saya ulangi ya, apa itu syariat Islam? Hukum dan aturan yang mengatur setiap sendi kehidupan umat Islam agar berjumpa dengan. Enak nggak syariat Islam itu? Kalau enak makan aja. Senang nggak berada di atas syariat itu? Kenapa 20% yang nggak mau? 80% nggak mau syariat Islam? Hah? Gara-gara penjelasannya nggak kayak ustadz. Karena yang difikirkan itu kalau syariat Islam itu rajam gitu ya, potong tangan gitu ya. Nah, ini horor jadinya. Itu pun salah paham tentang hukum jinayat atau pidana itu. Baik. Supaya tertarik kepada Al-Quran dan mau hidup bersama Al-Quran, saya jelaskan dari sini dulu. Saya jelaskan dari sini karena dari dulu kenapa kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Enggak ada yang dipaksakan, hanya yang memeluk Islam saja yang wajib menjalankan syariat. Cuma mungkin karena ada kata-kata wajib jadi ketakutan duluan diwajibkan gitu. Padahal syariat Islam ini adalah bentuk detail daripada GPS Al-Quranul Karim. Syariat itu ya Al-Quran. Kok bisa kamu mau ke Al-Quran tapi gak suka sama syariat? Ini error sebetulnya. Itu kalau peringatan nuzulul Quran semuanya suka, tapi menjalankan syariat Al-Quran cuma 20%. Iki opo jenenge gitu. Oh, ternyata memang cara umat Islam berinteraksi dengan Al-Quran itu macam-macam. Ya, sebutkan salah kalau salah, sebutkan benar kalau benar ya. Ini hasil telaah saya 20 tahun sebagai guru ngaji, fokus di tadabbur Al-Quran. Umumnya mayoritas, saya bukan katakan Anda ya, mayoritas umat Islam itu baca Quran kalau lagi mood. Salah apa benar? Bukan Anda nih, mayoritas saya bicara. Oh, gue mau cek kalau nggak percaya nanti. Kedua, umat Islam ini mau serius mempelajari Al-Quran kalau sempat, kalau lagi ada waktu. Benar apa benar? Ya. Kompak. Ini di sini saya mau cek. Siapa yang tidak bisa bahasa Arab sehingga kalau baca Quran nggak paham, lalu ada yang mengganjal di hatinya. Wah, ini gawat ini. GPS tapi nggak paham. Maka saya harus baca terjemahannya ini sampai khatam ini. Nggak boleh saya ini baca Quran nggak paham. Akhirnya selain baca Quran bahasa Arabnya sampai khatam, dia baca pula terjemahannya sampai khatam. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas dia baca terjemahannya. Sekarang siapakah di antara semua yang hadir ini yang pernah khatam baca terjemahannya karena pengen paham isinya? Sekali saja seumur hidup, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
persis 10 orang dari berapa ratus? Rata-rata pengalaman saya di lapangan, penelitian saya di lapangan, bayangkan ini majelis taklim rutin sholat subuh hanya 10 dari berapa kira-kira? 1000. Untuk bapak-bapak aja deh, 1.500 kan sama ibu-ibu. Katakanlah bapak-bapak 1.000 misalnya. Jadi 10 dari 1.000 berapa persen itu? Udah ya. Ini rata-rata saya keliling Indonesia 2%. 2% itu maksimal. Hanya 2% yang sadar. Selebihnya on the way menuju sadar. Ini bukti, Pak. Lalu ini nih yang pada khatam-khatam kemudian gak paham kok betah ya. Ngerasa sudah lagi. Sudah hidup bersama Al-Quran. Nah, yang bahaya yang terakhir. Ini kalau kita cek pakai ini lebih parah yang ketiga ini. Kebanyakan atau mayoritas umat Islam itu mau mengamalkan isi Al-Quran kalau menguntungkan. Dan tidak mau mengamalkan Quran kalau dalam tanda kutip merugikan. Betul atau salah? Betul. Selama cara berpikir ini ada, 3 ini ada dalam hidup kita, nggak mungkin bisa hidup bersama Al-Quran. Makanya saya bilang sejak awal kita hanya bisa hidup bersama Al-Quran kalau dari awal kita mengatakan la raiba fi, la iwaja fi. Tidak ada keraguan, tidak ada yang bengkok, sehingga mindset kita, attitude kita, behavior kita semuanya tunduk pada arahan Al-Quran. Tapi masalahnya baru 20% yang sadar, 80% on the way. Jadi saya ingin tanya sekarang, siap menjalankan syariat Islam? Berat atau ringan? Hah? Setelah tahu definisinya ternyata itu adalah GPS masuk surga, jadi berat atau ringan? Oh, kalau gitu gue perlu dong pakai Quran selama ini, kenapa pakai GPS yang lain ya? Saya pernah dibohongin sama Waze. Mau ke kantor KPI di Pecenongan. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Pertama diajak ke Jalan Hayamuruk, putar balik ke Jalan Juanda, lalu ke Jalan Gajah Mada, tiba-tiba hilang lagi, suruh lagi ke Jalan Juanda, hilang lagi, muter-muter, gue banting juga nih HP nih. Gitu. Oke, ternyata coba tanya pakai Google Maps, iya Google Maps juga salah. Kalau Google Maps sudah salah, gimana Waze? Karena Waze kan ngambil data dari, ya sudah salah semua. Nah, inilah hidup ini. Kalau kita salah GPS dalam menjalani hidup, wah berantakan hidup kita ini semua. Nah, sekarang sudah sadar, ini bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini saat yang paling tepat menginstalasi aplikasi Quran ke dalam kolbu kita. Kalau bulan-bulan lain kadang-kadang error suka nggak masuk, ya di luar bulan Ramadan itu susah menginstal Quran. Di bulan Ramadan ini saat momentum yang paling tepat untuk install Quran ke dalam kolbu kita. Allah yang pilihkan. Allah yang pilihkan bulan Ramadan ini. Demi Allah yang memahami situasi ini, dialah orang yang beruntung. Tapi gampang-gampang dulu saya mau kasih gambaran. Ustaz, kenapa sih harus ada bulan Ramadan? Dan kenapa Tuhan sendiri menamakan itu bulan-bulan Ramadan? Dan kenapa Quran diturunkannya pada bulan Ramadan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Baik, jawabannya singkat. Kenapa harus ada lorong waktu suci bernama Ramadan?
Karena kepada lorong waktu suci inilah Quran akan diturunkan, bukan kepada lorong waktu Juni. Maksudnya, ada orang-orang di bulan ini belum masuk ke dalam lorong waktu suci Ramadan, dia masih berkutat dalam kubangan lorong waktu Juni. Kenapa? Karena kalbunya tidak melesat, tidak masuk, dan tidak berada di dalam lorong waktu suci ini. Dan bagi siapa yang ingin memasuki lorong waktu yang suci ini, di dalam titik kesucian ini, dalam spot kesucian ini, maka di 10 hari terakhir, pisahkan lambungmu dengan kasurmu, kencangkan ikat pinggangmu, beradalah dalam spot suci yaitu masjid. Dan di dalam spot suci ini, bacalah kitab suci itu. Kau sucikan kalbumu agar terinstalasi dengan aplikasi Al-Quranul Karim. Ini maksud saya pakai bahasa gadget supaya gampang dimengerti. Ya, 5 menit lagi saya akan stop untuk sholat isyraq, baru diskusi. Ya, saya mau kasih yang gampang-gampang dulu. Nanti kalau mau sulit-sulit silakan nanya nanti setelah sholat sunnah syuruq. Ini saat yang paling tepat bagi siapa saja yang ingin menginstalasi kalbunya dengan Al-Quranul Karim. Kenapa sih harus dimasukkan ke dalam kalbu, Ustaz? Ibnu Qayyim menjawab, kenapa Allah ciptakan kalbu? Untuk ditempatkan 2 hal di dalamnya. Satu adalah asma'nya, yang kedua adalah ayat-ayatnya. Kalau kalbu sudah dipenuhi dengan 2 cahaya ini, maka tercahayakanlah orang itu, dan dia akan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketenangan, dan insya Allah dia akan sukses dunia akhirat. Nah, sekarang bentuk nyatanya. Kalau tadi kerangka teoretiknya, sekarang implementasinya. Siapa sih orang yang dianggap Al-Quran, menurut Quran sudah beriman kepada Al-Quran? Saya akan bacakan ujung ayat. Ulaika yu'minuna bih. Kira-kira depan ayatnya apa bunyinya? Ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kira-kira depannya apa nih ayatnya? Coba saya ingin tebak ayat dulu di sini. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Lanjutkan. Ulaika yu'minuna bih. Apa artinya? Lihat nih. Kita ini sudah beriman gak kepada Quran menurut Quran? Cek diri kita dulu sekarang. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Artinya, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab, termasuk umat Islam tentunya, selain orang Yahudi dan Nasrani, sudah didatangkan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati, kemudian membacanya bukan sambil lalu, bacanya dengan bacaan yang sesungguhnya. Mereka itulah yang beriman kepada Al-Quran menurut Al-Quran. Dalam tafsir, apa sih maksudnya membaca Quran dengan bacaan yang sesungguhnya? Maksudnya adalah sungguh-sungguh membacanya, sungguh-sungguh mempelajarinya, sungguh-sungguh mentadabburinya, dan sungguh-sungguh mengamalkannya. Ulangi. Siapakah orang yang dianggap sudah beriman kepada Al-Quran karena sungguh-sungguh membacanya? 1, sungguh-sungguh membacanya. 2, sungguh-sungguh mempelajarinya. 3, sungguh-sungguh mentadabburinya. 4, sungguh-sungguh mengamalkannya. Kalau yang sambil lalu, tidak. Yang sambil lalu tidak dianggap beriman oleh Al-Quran menurut Al-Quran. Tapi kalau saya tanya Anda nih, sahabat-sahabat semua, berimankah kita kepada Al-Quran? Pasti GR-GR-nya bilang, berimanlah. Bohong. Kalau dicek pakai 4 kriteria ini, buktinya? Ya buktinya, lu baca kalau lagi mood, pelajari kalau lagi sempet, ditadaburi kalau lagi ada masalah, diamalkan kalau menguntungkan. Wah, ini nggak bisa dianggap beriman kepada Al-Quran. Dan bukan seperti ini cara hidup bersama Al-Quran.
Tapi sayangnya mungkin 99,99 lagi, sebagian besar cara dia menjalani hidup ya seperti yang saya gambarkan di awal tadi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kalau ingin hidup bersama Al-Quran harus sungguh-sungguh membacanya. Saya mau nanya, siapa yang sudah selesai khatam Quran di hari ke-23? Angkat tangan. Alhamdulillah. Sebagian besar mau angkat tangan tapi tawadhu, takut ria. Ya kan? Tawadhu, tahu warna duit itu tawadhu. 10 hari terakhir duit, terus yang dipikirin THR, pulang kampung, akhirnya nanti klimaks. Ya, kayak main ular tangga. 10 hari pertama dapat tangga, keren. 10 hari kedua dapat tangga, iya. 10 hari ketiga mau mudik, dapat ular, turun lagi. Saya mau nanya, sebagian besar kalau lagi pulang kampung semangat, tambah semangat nggak tarawehnya? Halo, kalau udah sampai kampung tambah semangat nggak tahajudnya? Lupa. Tambah kenceng baca Quran di kampung, setuju? Yang terjadi dapat ular dia. Nanti klimaks, sayang banget itu. Kecuali jemaah Masjid An-Nikmah. Ya kan? Enggak kayak gitulah. Ya, tapi beda tipis lah. Baik. Ini beriman kepada Al-Quran. Contohnya, innamal mu'minuna alladzina, coba mau ayat yang mana? Saya cuma baca yang depannya karena banyak yang mirip. Mau ayat yang mana? Innamal mu'minuna alladzina, oke, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah kriterianya secara software, orang itu dikatakan beriman kepada Al-Quran diantaranya jika disebutkan kepadanya, di telinganya dibacakan, diperdengarkan oleh orang lain nama Allah, bergetarlah kalbunya. Gak ada air hangat ya? Ada air hangat gak Pak? Enak memang. Pakai jeruk hangat pagi-pagi gini seru nih. Wajilat qulubuhum. Coba setelah ini cek. Kalau Anda berzikir, kalau terdengar di telingamu azan, kalau kau dengar asma Allah disebutkan, hal qalbuka fi wajalin amla? Apakah ada goncangan di dalam kalbumu? Apakah itu goncangan cinta karena sang kekasih disebut namanya? Ataukah goncangan takut karena takut kepada azab dan siksa Allah? Ataukah goncangan harap sehingga tidak ada keputusasaan pada dirimu, sebab Allah lah yang bisa memenuhi semua kebutuhan dan merealisasikan semua keinginan. As-Samad huwal maqsudu fil hawaiji wat talab. Allahus Samad adalah sumber semua hopes, karena yang bisa memenuhi semua kebutuhanku, karena yang bisa memenuhi semua angan-anganku hanya Dia. Ataukah yang keempat, goncangan tawakal. Orang yang sudah ada tawakal kepada Allah di dalam jiwanya, percayalah, dia tidak akan pernah membutuhkan sandaran di luar dirinya. Semakin kuat tawakalnya itu. Nah, ada nggak yang empat itu di dalam kalbumu kalau nama Allah disebut? Ada nggak kira-kira? Apakah cinta, takut, harap atau pasrah? Ada nggak? Oke, coba sekarang khusyuk batinnya. Saya ingin azan. Lalu cek hatimu. Ada nggak al-wajal, goncangan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi periksa hatimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Periksa hatimu. Atau saya mengajak
Manda untuk beristighfar. Mungkin karena orang Indonesia agak-agak mendayu-dayu. Periksa hatimu. Saya ingin perdengarkan di telingamu tentang Allah. Periksa hatimu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbinal khataya. Sekali lagi. Kumohon ampun kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan semua manusia, kumohon ampun kepadamu ya Allah dari segala bentuk kesalahan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Satu lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekarang silakan salat sunnah syuruk, dan yang ingin tajdidul wudu silakan perbarui wudu. Nanti habis salat syuruk akan ada tanya jawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jemaah sekalian, diumumkan pemilik mobil dengan nomor B 1473 TRO dimohon untuk memindahkan kereta ada yang
Kita lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Baik, untuk tanya jawab kita bagi dengan termin. Termin pertama 3 orang penanya terlebih dahulu di sebelah sini dulu, 1. Kemudian yang kedua beliau. Lagi. Oke, satu di sini. Oke, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa hanya 20% daripada umat Islam di Indonesia ini yang paham dan memegang Al-Quran sebagai pedoman hidup, sementara yang 80% kalau besar masih tawar-menawar. Dan gerakan terutama yang Ustaz pimpin dengan Ustaz-Ustaz yang lain, kemudian habaib dan sebagainya, gerakan sholat berjamaah, subuh berjamaah itu dampaknya luar biasa, Ustaz. Ya. Seperti 212 dan selanjutnya. Tetapi dari unsur-unsur kekuasaan kayaknya memang tidak. Ada juga yang tidak terlalu mendukung. Nah, gagal paham. Nah, untuk itu supaya gerakan umat Islam menuju 100% menggunakan Al-Quran sebagai pedoman, mau tidak mau ini ada jalan pintas yang bagus tadi Ustaz sampaikan, yaitu kekuasaan mesti kita kuasai juga, Ustaz. Nah, barangkali upaya apa yang kita bisa bangkitkan supaya 2019 umat Islam bisa memenangkan kekuasaan di Indonesia dan siar umat Islam semakin jaya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, nanti akan dijawab Ustaz kalau 3 pertanyaan. Yang lainnya nanti termin kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cahyono. Saya seorang pengajar guru di salah satu SMK di Cilengsi. Saya sangat tertarik dengan Ustaz Bahtiar Nasir pada saat 212 dan saya merindukan kapan saya bisa memeluk Bahtiar dan foto bersama dengan beliau. Ini yang keinginan yang terpendam. Ada beberapa pertanyaan yang jujur aja karena saya seorang pengajar maka saya sering ke lapangan, Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa bagaimana bahagianya hidup bersama Al-Quran apabila memang umat Islam mau melakukan itu. Tapi pada kenyataannya di saat saya masuk ke lapangan ternyata banyak sekali umat Islam yang justru malah jauh dari Al-Quran. Ini yang fakta yang tidak bisa terbantahkan karena tentu saja saya adalah orang lapangan, di mana saya harus mengajarkan sisi-sisi mana yang bisa menyentuh sebagai objek dakwah dalam memahami ini semua. Ini tantangan sangat berat. Nah, bagaimana solusinya untuk bisa mengatasi di jalan dakwah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pecinya peci mana itu? Ya sekali lagi, baik jelaskan. Jadi ada 3 pertanyaan untuk termin pertama. Mohon jamaah bersiap untuk termin berikutnya 3 penanya lagi. Baik ibu juga kalau menanyakan boleh dengan tertulis nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita terkejut kaum muslimin ketika surat Al-Maidah ayat 51 sontak menyadarkan kita semua bahwa selama ini ada sesuatu yang kita tertinggal. Tapi sebenarnya kalau kita geser lagi sebelumnya di ayat 50 surat Al-Maidah ini, Anda bisa tahu yang artinya kurang lebih hukum jadilah apakah yang kau kendaki dan apakah ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi siapa yang meyakini. Kenapa pada saat itu tidak sekaligus saja Ustaz? Kenapa bukan hanya 51? Kita pilih dari 50 ayat 50, tapi tentunya gerakan ini sesuai dengan syariat dalam arti kita berusaha mendakwahkan kaum muslimin karena kita bangkit itu karena baru tahu. Berarti kalau baru tahu itu harus dikasih tahu, harus dikasih tahu berarti dakwahnya seperti itu. Nah, jadi menurut Ustaz sendiri seperti apa jalan yang lebih baik agar Ustaz apapun umat ini tersadar bahwa tidak cukup di 51 ada ayat lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi saya akan menjawab mulai dari pertanyaan nomor 2, kemudian pertanyaan nomor 1 sampai ke pertanyaan nomor 3. Ya. Ini karena alurnya begitu.
Untuk pertanyaan nomor 2, soal foto nanti ada sesi khusus. Ya. Sebetulnya ini perubahan nilai terjadi di masyarakat. Orang tuh kalau ketemu Ustadz minta doa, ini minta foto. Dan sesi foto ini rupanya di semua bidang menjadi sesi wajib gitu. Dia yang paling capek sekarang setelah ada model selfie gitu. Ya kan kalau foto sekaligus banyak kalian yang Ustadz selfie nggak jalan-jalan sampai mobil. Ya, baik. Jadi metodenya itu begini. Para sahabat Nabi atau sigharus sahabat, termasuk ini perkataannya Ibnu Umar. Dulu ketika kami belum balik, kami diajarkan beriman dulu sebelum belajar Quran. Ulang ya, al-iman qoblal Quran. Ini metodenya. Kami diajarkan beriman dulu kepada Quran, baru kemudian kami diajarkan Al-Quran. Nah setelah kami belajar Al-Quran, bertambahlah iman kami. Nah, ini rumusnya. Jadi kesalahan-kesalahan di lapangan ini terjadi kenapa umat agak berat mendekat ke Quran, karena kemungkinan ada salah metode. Al-iman qoblal Quran, ini rumusnya kalau mau mudah. Siapa saja yang bergerak di lapangan Quran, kalau ingin mau mendekatkan Quran ke umat, ajak dulu dia beriman kepada Al-Quran. Nanti setelah dibaca Quran maka bertambah imanlah dia, karena tujuan baca Quran sebetulnya untuk menambah iman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Nah kalau nggak mulai dari situ, banyak nggak orang habis baca Quran nggak tambah imannya, goalsnya nggak dapat. Boro-boro wala rabbihim yatawakkalun, bersandar kepada Allah dengan ayat, kemudian jadi mu'awwal baca satu ayat. Karena motif awalnya dia cari kebenaran, lalu dia baca beriman sebelum belajar itu. Itu rumus yang paling penting. Selebihnya tinggal teori-teori lah. Ya, tapi ini rumus yang tertinggal. Yang kedua, pertanyaan nomor 2. Kita sudah sepakat. Ini kita sudah sepakat, nggak boleh kita ingkari perjanjian kita bahwa bangsa ini, ya, Indonesia ini sudah disepakati oleh pendiri bangsa ini, bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Dan yang kedua, kita juga sudah sepakat Indonesia ini adalah negara demokrasi, gitu ya. Yang ketiga, kita sudah sepakat Indonesia ini negara hukum. Ini sudah sepakat semua antar komponen bangsa. Jadi gerakan yang sedang berjalan ini bukan yang saya pimpin, ini sebab tadbir Rabbani. Ini harus berada di 3 pilar ini. Pertama, tunjukkan sebagai muslim bahwa kami adalah bangsa Indonesia yang berketuhanan. Beda nggak kata-kata bertuhan dengan berketuhanan? Beda. Karena yang bertuhan belum tentu berketuhanan. Dia mengakui adanya Tuhan kayak iblis, tapi tidak mau menjalankan aturan-aturan Tuhan. Jadi Indonesia ini sila pertamanya adalah ketuhanan. Bukan Tuhan yang Maha Esa, mempercayai Tuhan, bukan hanya sekedar mempercayai, tetapi mau menjalankan aturan-aturan Tuhan. Kalau umat Islam sudah begitu jalan hidupnya, insya Allah yang lain gampang masuk Islam dan ikut kepada Islam, kepada syariat Islam. Semalam saya lagi browsing, tiba-tiba dapat, ini browsing dalam bahasa Arab, sepak bola. Jadi sekumpulan pertandingan sepak bola di mana sportivitas betul-betul dijaga. Jadi ada kasus di depan gawang, pemain musuh ini diving, menjatuhkan diri, gitu ya. Kemudian hakimnya pun
semprit, prit gitu. Sehingga ada tendangan penalti. Ini kan curang sebetulnya kan? Oleh pihak yang sekarang mau dicetak gol ini, dia nendang sendiri bolanya. Jadi bukan musuh yang nendang. Si musuh sudah siap tendang penalti, tetapi dia ada yang lari dari belakang, kemudian nendang sendiri bola itu ke gawangnya, gol masuk. Saya perhatikan apa maksudnya. Dan satu tim ini mengatakan udah nggak apa-apa karena dia mau gol walaupun dengan cara curang. Ini bukan sportivitas. Dia mau gol tapi tidak main bola sebetulnya. Gitu. Nah, pertandingan kedua ada lagi. Jadi ketika serangan musuh ini sudah sampai ke depan lawan, gitu ya. Musuh. Saya sebutnya musuh sih ya. Ketika misalnya klub A sudah hampir cetak gol, gitu, tiba-tiba terdengar peringatan disumprit oleh penonton, gitu ya, terdengar sumpritan penonton, prit, gitu. Akhirnya bola itu dipegang oleh pihak B yang mau dicetak gol ini. Lantas wasit bilang, prit, penalti dong, karena kan di gawang. Depan gawang pegang bola. Ini yang pegang bola ini sebetulnya karena mendengar peringatan dari penonton, dia pikir ini sudah selesai, nggak ada apa-apa. Dia pegang dong bola oleh hakim yang sesungguhnya, kemudian disumprit, prit, penalti jadinya. Tapi karena pemain ini sportif, dia ambil bola penalti itu tapi ditendang keluar, nggak mau dicetak gol. Sebab ini nggak benar, itu sportif. Zaman sekarang dapat nggak pemain bola kayak gitu? Jarang lah ya. Kalau bisa kayak Maradona, tangan Tuhan gitu kan. Atau gaya-gaya Messi lah curangnya gitu kan. Gaya-gaya Neymar misalnya. Yang suka diving. Semakin curang, semakin seneng dia. Indonesia juga sekarang kayak gitu hukumnya. Dan manusianya. Makanya bedanya kalau di Jepang ada orang korupsi langsung bunuh diri harakiri. Di Korea korupsi mengundurkan diri, malu gitu kan. Kalau di Indonesia saya dizalimi. Kenapa? Ya gara-gara memang dizalimi juga oleh hukum gitu. Enggak sesungguhnya juga. Jadi sekarang lagi berantakan di Indonesia ini. Nah sekarang kita mau kembali. Karena kita sudah sepakat Indonesia negara hukum, ya sudah, serahkan saja. Hakim itu suka atau tidak suka udah wakil Tuhan di muka bumi. Kalau dia melakukan kesalahan dengan sengaja, biar Allah yang azab mereka. Tapi kalau Allah menghendaki keadilan, dikuatkanlah hukum di Indonesia ini. Tadi saya bilang sama pengurus di belakang, Allah sudah turunkan keadilan di Indonesia. Dan revolusi sedang berjalan di Indonesia. Karena Allah sudah turunkan keadilan yang lewat para hakim. Insya Allah ke depan Indonesia bagus. Jadi nggak ada revolusi berdarah, tenang aja. Karena revolusi keadilan sedang berjalan. Tapi umatnya harus taat hukum juga. Nah, karena kita udah sepakat ini negara demokrasi. Kalau ingin syariat Islam itu berjalan, sebanyak mungkin muslim-muslim yang membawa Islam ke parlemen masuk dan Anda tentukan undang-undang seperti yang dikatakan oleh Soekarno. Tapi sayangnya kebanyakan, nah ini dia, orang Islam yang di parlemen ini yang 20% tadi yang anti syariat. Jadi karena kita sudah sepakat Indonesia negara demokrasi, di dalam negara demokrasi ya undang-undang itu ditentukan oleh yang banyak. Makanya mereka berkepentingan memisahkan Islam dengan politik supaya jangan sampai banyak orang Islam yang lurus masuk ke parlemen. Jelas. Nah sekarang supaya ingin cepat gimana dakwahi orang di parlemen itu. Syariat Islam itu GPS masuk surga. Gitu ya. Makanya saya kasih gambaran-gambaran sederhana. Jelas ya? Oke.
untuk menang. Berpegang pada Islam. Mereka takut karena pemilih di Indonesia ini konstituen sekarang nih, template Jakarta mengatakan orang memilih calon itu bukan lagi karena programnya, bukan karena partai politiknya. Maksimal partai politik bengok-bengok, paslon bengok-bengok, maksimal orang memilih karena program paslon, karena partai politik maksimal 20%. Survei membuktikan 40% konstituen itu adalah pemilih politik identitas. Artinya saya milih pemimpin karena agamanya, saya mau lihat. Itu 40%. Manfaatkan ini baik-baik. Jangan mau dibohongin lagi. Jelas? Karena partai yang kemarin musuhin Islam, nah sekarang berubah menjadi nasionalis religius. Saya nggak tahu tuh partai apa, nggak usah disebut. Jelas ya? Nah, TV-nya juga sekarang udah mulai tampil-tampilin lagi. Ya, mudah-mudahan Islamnya beneran gitu loh, tobat gitu. Artinya kalau mau baik-baik, mau berkuasa di Indonesia, jangan kriminal. Tadi seputar sangat menikmati sebelum 212 itu. Kenapa ada Al-Maidah 51? Ini Allah yang dentumkan. Allah yang carikan, Allah dentumkan. Jawaban ada Indonesia supaya Indonesia tidak lagi negara radikalisme populer di Indonesia. Radikalisme liberal dilawan oleh sekelompok orang. Ini yang terjadi. Dan ini 80% follower dunia ini, 10% itu die hard. Itu perwakilan setan, perwakilan iblis di muka bumi ada nih. 10%. Yang kemarin stroke ada yang mati, ketabrak macam-macam. Dan 10%-nya die hard. Pokoknya untuk kebenaran. Dia udah tahu penegak kebenaran ini destinasi pertamanya penjara, destinasi keduanya akhirat. Dia udah tahu itu. Terminal-terminal penegak kebenaran itu. Satu apa? Penjara. Dua, ya dibunuh lagi itu. Iya. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Kan begitu ayatnya. Sesungguhnya mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan cara yang tidak hak dan membunuh para penegak keadilan dari kalangan manusia. Jadi apa resikonya menjadi penegak keadilan? Dibunuh. Resiko menjadi penegak keadilan itu dibunuh. Itu resiko. Itu 10% ada. 80%-nya ini kebanyakan umat ini followers. Kalau yang memimpin ini si bejat. Kenapa si bejat ini memimpin? Gara-gara si benar diem. Kalau si bejat ini mimpin, si 80% bilang, ya kita harus gimana lagi, kita harus ikut lah. Kita kan gak bisa ngapa-ngapain. Ini 80% manusia. Setan bisu. Tapi kalau si 10% ini datang, di bahasanya dhoharul haqqu wa zahaqal. Kalau si 10% ini datang, maka pasti lenyap tuh si batil itu. Seperti lenyapnya malam ketika matahari terbit. Itu rumus di dunia ini. Dhoharul haq. Ketika pembawa hak itu datang, maka pembawa kebatilan itu akan redup, dihajar oleh ini. Nah, ketika yang memimpin adalah si benar, maka 80% bilang, coba dari dulu kayak begini. Setan bisu selalu kayak gitu. Anda yang mana kira-kira? Yang mana di sini ini kira-kira yang mana? Ustadz, ini gayanya gini. Saya dukung Ustadz. Pokoknya maju terus Ustadz. Saya di belakang. Saya bilang, kenapa di belakang? Ya sebab saya masih aktif Ustadz. Kalau gak gini nanti saya dipecat. Yang satu lagi,
Pokoknya maju terus Ustaz, saya dukung di belakang. Kenapa? Nanti bisnis saya hancur Ustaz. Oh, masih level itu ternyata. Nah, dari cerita tadi kira-kira Anda pada yang mana posisinya? Ya udah naik kelas lah setelah dengar di sini gitu kan. Udah naik kelas lah gitu. Nggak ada apa-apa. Peristiwa itu tidaklah seperti yang dia rencanakan. Yang menjadi fakta bukanlah seperti yang dia ancamkan. Enggak, peristiwa itu harus terjadi persis seperti yang Allah mau. Jelas? Sampai hari ini insya Allah Habib Rizik tidak baik-baik saja, tapi baik banget gitu. Ya gimana gak baik banget di Mekah sana berdoanya lagi khusyuk, diancam-ancam, doanya kuat gak di situ? Kuat gak? Coba kalau lu jadi Habib Rizik di sana, kira-kira gimana doanya? Kuat gak? Oh, ibadahnya makin bagus gak? Tapi kondisi tenang, coba lihat tidurnya di hotel mulu, malas tawaf kan? Saya tiap hari komunikasi itu lihat, wah dikit-dikit foto tawaf, dikit-dikit pakai tawaf, udah berapa kali botak saya nggak tahu. Nah, cuma kalau follower ini deg-degan terus doanya, susah. Jadi kenapa ada Al-Maidah 51? Karena ada yang menginginkan Al-Maidah 50. Nah setelah Al-Maidah 1 menang, ya sudah tinggal ikut setelahnya. Fa'asallahu apa? Ayati bil fath wa amrin min indi, itu udah saya lihat. Ketika tiba-tiba kok JPU-nya narik banding, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tarik sendiri tuh. Ayat 53, kemudian nanti akan lahir generasi 54. Konsekuensi setelah Al-Maidah 51 nggak bisa dibendung. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang-orang beriman, para followers yang imannya kualitasnya follower. Barang siapa ada yang diantara kalian murtad dari Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah yang akan datangkan kaum baru 10 itu. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah akan cinta mereka sehingga mereka pun cinta kepada Allah. Enggak kayak kamu kerja keras mencari cinta Allah, langsung Allah yang cintai mereka dan dihujamkan kepada mereka rasa cinta kepada Allah, akhirnya mereka pun mencintai Allah. Gampang sekali Allah datangkan kaum itu. Dan di Indonesia itu sedang berjalan dan tidak ada yang bisa bendung. Nggak ada yang bisa bendung. Saya cuma tinggal mengatur ritmenya saja. Bahwa kemudian dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh ini, dituduh itu. Ya ini kehendak Allah. Saya mau kasih contoh, tenang aja. Ini saya cerita yang tadinya bertanya nggak jadi bertanya karena udah terjawab. Ya, di satu tempat saya diundang, lalu saya tanya, Pak, ini poluan-poluan yang sekarang bertugas memberikan acara buka bersama ini kok berjilbab semua? Apa dipilih yang berjilbab semua? Enggak Ustadz. Terus ini saya tanya sama komandan, ya memang sekarang udah susah nyari poluan yang gak pakai jilbab, mayoritas berjilbab. Di Wan TNI juga gitu. Di Wan TNI saya juga pernah datang, kok tiba-tiba nih yang melayani Wan TNI-nya nih kok berjilbab semua. Saya tanya sama komandan, ya memang udah sedikit sekarang yang gak berjilbab. Saya berkepentingan bertanya itu karena saya termasuk yang berjuang itu, khusus di kasus ini. Argumentasinya petinggi awalnya diserem-seremin. TNI dan Polri adalah lembaga netral. Terus kalau ada yang berjilbab menghilangkan netralitas TNI gitu. Gak gitu juga kali. Wah, kita berjuang masuk itu. Dilempar sana, lempar sini. Karena poluan-poluannya ini kemudian dan Wan TNI-nya ini kemudian datang, saya tanya dulu sama mereka, ibu-ibu betul nih sungguh-sungguh mau berjilbab? Siap Ustaz. Benar. Siap Ustaz. Kalau Ustaz bantu kami, saya mau bantu ibu-ibu sekarang kalau ibu-ibu siap,
Siap dipecat nggak? Nengok-nengokan kiri kanan. Apa istilahnya, diserse ya? Ibu dari wanita ini siap diserse? Siap Ustaz. Wah bagus ini. Dari Polri siap dipecat? Siap Ustaz. Gitu. Oke, benar ya? Alhamdulillah nggak ada yang dipecat. Ya. Dulu dibuat-buat kekhawatirannya. Kenapa? Ya nggak mungkin lah istri jenderal berjilbab, karena kan istri di atasnya jenderal nggak berjilbab. Sebenarnya kenapa etika jadi berantakan kayak begini? Bahwa istri di atas jenderal itu nggak berjilbab itu kan tunggu hidayah. Ngerti kan maksudnya? Saya susah nih untuk terus terang nih. Ngerti maksudnya? Kalau sekarang bangga kepala-kepala ini semua pimpinan, Ustadz istri saya berjilbab gitu. Bahwa kemudian di atas jenderal nggak berjilbab udah nggak ada masalah kan sekarang? Ya, lakum dinukum. Itu kalau berani dengan iqamatul hujjah, nggak perlu perang-perangan, nggak perlu kemudian gontok, nggak perlu kemudian pakai bambu runcing, nggak perlu. Yang penting ada keberanian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di atas koridor hukum secara konstitusional. Bam, jilbab. Akhirnya seneng. Polwan-polwan nggak perlu capek-capek keluar rumah. Coba, udah di jalanan panas, ibu-ibu harus berapa kali seminggu ke salon itu coba. Sekarang hemat, nggak kelamaan nyisir, langsung klak gitu. Bajunya keluar lagi, ya. Baju polwan udah keluar, nggak lagi dimasuk-masukin kayak cowok gitu. Dulu itu yang kasihan itu polwan sama wan TNI itu kalau bertugas malam, udah bajunya dimasukin pakai rok mini lagi gitu. Yang cowok enak pakai celana panjang, yang ibu kedinginan dia, dinyamukin lagi. Mesti nyamuk cowok tuh pasti. Tapi sekarang, alhamdulillah, cantik, nggak ada masalah, justru simpel. Inilah pelan-pelan generasi Maidah 54. Mayyartadda minkum an dini fasawfa yatillahu biqaumin. Kaum baru ini kriterianya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Kaum baru akan lahir, generasi Al-Maidah 54. Saya tidak tahu apakah Bapak ingin mendidik anaknya jadi generasi Al-Maidah 54 atau tidak. Kalau siap, insya Allah nggak sampai 10 tahun kekuatan Islam dunia muncul dari Indonesia. Dan dari generasi Al-Maidah 54 nggak sampai 10%. Saya nggak nungguin 80%, itu follower yang akan lahir nanti 10%. Kaum itu adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta mereka dan cinta mereka juga cinta Allah. Yang kedua, azillatin 'alal mu'min. Di hadapan mukmin dia rendah, enggak saling gontok-gontokan, enggak saling caci-caci, dia enggak merasa lebih hebat. Azillatin 'alal mu'min. Tapi aizzatin 'alal kafirin. Di hadapan orang kafir dia tegas. Satu saat harus kasar ya kasar. No way. Yang selanjutnya apa? Yujahiduna fi sabilillah. Orientasi mereka adalah menegakkan agama Allah. Dan yang terakhir kriteria mereka, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dicela, dibuli, dihina oleh para pencela. Ini akan lahir dan insya Allah akan berubah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah termin pertama dari pertanyaan yang ini sekarang. Sebelum kita masuk ke pertanyaan jamaah sekalian, ada pertanyaan dari Ibu. Ini termin kedua dari Ibu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf, ini pertanyaan di luar tema mengenai krisis yang ada di Timur Tengah. Bagaimana menurut pandangan Ustaz dengan adanya pengucilan atau blokade terhadap negara Qatar? Benarkah turun dari negara-negara yang memblokade tersebut? Ustaz mau dijelaskan siapakah Bani Tamim? Benarkah warga negara di atas, maksudnya Qatar itu termasuk keturunan Bani Tamim? Ini
Ini yang pertama. Yang kedua, hanya 20% umat Islam yang mengerti Al-Quran, padahal umat Islam di Indonesia sudah ada sejak dahulu. Lalu kenapa sejak dahulu belajar Al-Quran tidak sekalian diajarkan dengan artinya atau tafsirnya? Yang ketiga, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin sekali iktikaf, tetapi suami tidak mengizinkan. Apakah iktikaf di rumah sama nilainya dengan di masjid? Dan dengan iktikafnya suami di masjid, istri juga dapat pahalanya? Ini pertanyaan di termin yang kedua. Nanti kita lanjut termin ketiga. Silakan siapa menjawabnya. Ini sampai jam berapa, Bang? Kita sampai jam 7 ya, insya Allah. Jam 7. Ya, di sini enak mendengaran melotot gitu, kita yang haus di sini. Baik. Iktikaf itu harus di masjid, bukan di rumah. Ya. Tapi suami tidak mengizinkan, tanya dulu alasannya. Kalau alasannya syar'i, maka istri harus taat pada suami, sebab iktikaf itu sunnah. Sebagaimana puasa sunnah, izin dulu pada suami. Ya, insya Allah kalau ibu tanya baik-baik, pasti jelas itu alasannya. Kenapa suaminya melarang iktikaf di masjid? Pasti tanya dulu alasannya ya. Kalau gini kan framing, jadi saya nanti bisa nyerang suaminya nanti. Karena bilang framingnya dilarang suami, kan saya mesti tanya dulu dilarangnya kenapa, gitu kan? Jangan-jangan ibu lagi menstruasi ya dilarang lah. Enggak lah, tapi mungkin ada maksud lain dari suami. Nah selebihnya pertanyaannya sama, ya. Saya ingin mulai dari Qatar. Sama-sama kita ketahui, mendadak dangdut Saudi Arabia berserta beberapa gengnya, tiba-tiba setelah Donald Trump pulang kok tiba-tiba ada kasus. Saya ingin persingkat saja, karena ini semua masih sangat rahasia apa yang terjadi sesungguhnya, dan pasti ada politik sandra ya juga yang kita nggak tahu detail-detailnya. Namun melihat peristiwa Saudi, Qatar, and the gang, kita sesama mukmin pakai kacamata Al-Quran melihatnya, jangan blok-blokan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Tugas kita adalah kalau melihat antara dua muslim kemudian saling ingin berperang, bergontok-gontokan, tugas kita adalah mengislahkannya. Dan insya Allah Kuwait dan beberapa negara kuat Islam termasuk Turki sedang berusaha untuk mediasi agar hubungan normal kembali antara Saudi, Qatar dengan geng-gengnya itu masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya tidak ingin masuk kepada pelik-pelik yang saya sendiri sebetulnya cuma menduga-duga. Tapi kewajiban kita sebagai muslim terbesar sedunia adalah melakukan islah di antara keduanya. Dan ini kita sedang upayakan cara-caranya. Yang kedua, Bani Tamim. Nggak bisa kita ta'yin sekarang. Nggak bisa. Oh, Saudi ada Bani Tamimnya, atau di Qatar Bani Tamimnya, nggak bisa kita ta'yin sekarang. Kita pertegas sekarang, nggak bisa. Sebagaimana saya katakan misalnya Khilafah Islamiyah dulu runtuh tahun 1924. Di penghujung setiap 100 tahun Allah akan mengirimkan man yujaddidu dinah. Allah akan kirimkan pembaru agamanya. Berarti 1924, 100 tahun kemudian 2024. Berapa tahun lagi? 7 tahun lagi kan, sekarang 2017. 7 tahun lagi akan lahir dan insya Allah akan khilafah Islami bangkit lagi. Wallahu alam. Kita nggak bisa ta'yin, nggak bisa langsung seperti itu ya. Untuk kasus ini dengan hadis akhir zaman tidak boleh langsung gampang-gampang ta'yin, dan ini berbahaya. Misalnya keringnya danau Tiberias gitu ya. Nah, kita tidak tahu persis apakah danau yang itu yang dimaksud ataukah ada yang lain. Kita tidak bisa ta'yin namanya itu ya. Nah, kemudian tentang Quran, masuk kepada masalah Quran. Ini pasti penasaran soal Qatarnya gitu kan. Mau lebih dalam. Saya katakan bahaya kalau kita terlalu dalam, nanti ngeblok. Kita ini hati-hati kalau ada dua muslim yang saling berseteru. Jangan terlalu gampang. Sama anak-anak kalau melihat orang tua lagi berantem, jangan ikut campur.
ngeblok kiri itu ngeblok kanan, Anda tidak tahu inti persoalannya. Ya, jangan masuk. Ini juga masalah Qatar Saudi ini pelik sekali. Ini bercerita tentang sejarah yang tidak pendek, kasus yang tidak ringan, dan Sandra yang macam-macam, ada Sandra Dewi, Sandra Juwita, Sandra. Ini jangan terlalu jauh. Nah sekarang tentang Quran. Ya memang metodologi pengajaran Quran ini penting. Karenanya kan ada banyak metode nih, metode A, metode B, metode C, kan banyak di Indonesia sekarang kan. Percayalah, metode yang paling bagus mengajarkan Quran adalah bagaimana Jibril mengajarkan Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan sahabat, begitu cara yang paling bagus. Pertanyaannya bagaimana? Karena belajar Quran nggak sama dengan belajar fisika, dengan belajar geografi, belajar matematik, nggak sama. Jadi pengajarannya jangan dicocok-cocokkan. Bagaimana cara pengajarannya? Ya kita baca menurut Quran pengajaran yang bagus seperti apa. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum ini kalau saya jadi lupa. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina, dari awal la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Ini metode. Janganlah Muhammad kau gerakkan lidahmu terlalu cepat karena ingin cepat menguasainya, sabar. Yang paling penting belajar Quran itu bukan cepatnya, tetapi apakah kita menikmati hidup bersama Quran atau tidak. Itu yang paling penting. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya akulah yang mengumpulkan Quran, kamilah yang mengumpulkan Quran di dalam hatimu, dan kami pula yang akan membacakannya, meloding ulang kepadamu. Jadi kebanyakan nih kita ini ingin cepat hafal Quran, hafiz Quran 40 hari. Cie 40 hari, Nabi aja butuh 23 tahun. Ya. Tapi tidak salah kalau ada ingin belajar Al-Quran, hafal Quran 40 hari. Metode 40 hari itu tidak bisa kalau pemula. Apalagi baca Qurannya masih belibet. Nggak bisa 40 hari. Dipaksain 40 hari, nanti bikin masalah baru. Yang dihafal itu bacaan yang salah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Saya sering dapat imam kayak gini di airport. Biasanya kalau mau berangkat sholat subuh, kita nggak bisa sholat subuh di rumah, terpaksa harus di sana. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Hafal, tapi kan mu'alaf juga lebih bagus dari dia bacaannya. Jadi mesti bagus dulu bacaannya, makharijul hurufnya mesti pas gitu kan. Kemudian memang gak langsung artinya Bu, gak langsung artinya, bacanya mesti bagus. Nanti yang dihafalkan juga harus hafalan yang benar, jangan hafalan yang salah. Sebab mengulang hafalannya, memperbaiki hafalan yang salah lebih sulit daripada mengajar dari awal. Nanti Allah yang akan melodingkan ulang. Maksudnya begini, orang kalau cinta sama Quran itu selalu diulang-ulang, Al-Qurannya dimurajaah, ya, senandungnya itu bersama Al-Quran. Lagi antri baca Quran, mata terpejam sebelum tidur mengulang bacaan Al-Quran. Nah lanjut setelah itu, setelah bacaannya bagus, mulai deh belajar tafsir. Tafsirnya juga mulai dari tafsir yang ringkas. Ada Jalalain, ada Al-Muyassar, ada apa yang ringkas dulu. Baru nanti melebar kepada tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, melangkah. Itu baru belajar lagi usul tafsir supaya tertib belajarnya. Cuma saya ingin tutup nih. Jam 7 kurang 10 masih ada berarti ya. Saya mau nanya begini.
Ada nggak hafiz Quran yang nganggur? Ada nggak? Nggak ada hafiz Quran nganggur. Kalau ada error dia berarti. Tapi katakanlah si hafiz Quran ini bukan kaya raya, minimal jadi hafiz Quran itu terhormat. Betul kan? Sekarang SD berapa tahun? Nah, SMP berapa tahun? Jadi berapa tahun total? SMA berapa tahun? Total? Kuliah berapa tahun? Total? 16 tahun belajar. Setelah itu jadi fresh graduate. Banyak yang nganggur? Ngapain aja loh? Udah lah. S1 juga gak jelas. Udah, ambil hafiz Quran 2 tahun. Tinggal jaga hafalannya. Minimal jadi marbot, udah disiapin rumahnya. Apalagi kalau ilmu Quran itu dikembangkan secara saintifik, lalu kemudian dijalankan dan membangun peradaban Quran, Anda gak perlu cari duit. Lupa lu nyari duit. Karena duit yang datang ke lu. Gak akan. Jadi kalau anak kita ikut-ikutan sekolah sekarang ini, gak bisa jadi orang hebat. Gak bisa. Ini mohon maaf ya kepada guru dan Kemendiknas. Gak bisa. Coba lihat, 16 tahun sekolah ditambah usia dasar 7 tahun. Berapa usianya? Jadi tamat S1 23 tahun. Bisa apa di Indonesia 23 tahun? Ini kalau struktur pendidikan seperti ini, anak kita akan lahir standar. Muhammad Al-Fatih bisa meruntuhkan kekuatan Romawi di Istanbul yang bernama Konstantinopel, memimpin kekuatan di usia 19 tahun. 19 tahun menjadi pemimpin perang, panglima perang dengan bimbingan ulama. Berarti dia sudah kuasai itu ilmu politik, sudah khatam militer, sudah selesai leadership, dan ilmu-ilmu basic berarti sudah selesai semuanya kan? Ingat gak salah satu peristiwanya? Kan pasukan laut Muhammad Al-Fatih ini kan gak bisa masuk kan? Jadi angkatan lautnya gak bisa masuk karena di permukaan itu dihadang pakai apa? Ada tombak-tombak di bawah laut, kalau lewat ini bocor perahu. Sampai berapa malam itu mereka berlabuh? Gak dengar ceritanya? Jadi mereka berlabuh sampai saya juga berapa 8 hari atau 9 hari itu atau sementara pasukan darat sudah siap di atas. Kalau laut sudah terobos masuk ke dalam, masuk ke teluk, maka darat akan serang. Ini laut gak berani masuk karena ada tombak di bawah. Datang nih anak muda. Karena memang Indonesia perlu dipimpin sama anak muda nih kayaknya kalau ini. Ya, percepatan. Hei, ada apa kalian ini berlama-lama parkir di atas laut kayak begini? Maaf Panglima, kita gak bisa kalau laut. Ini salah berpikir. Karena di otak kalian yang namanya kapal hanya bisa dijalan di atas air. Coba sekali-kali kapal jalan di atas tanah. Nah itu kalau anak muda berpikir. Gimana Panglima? Kalau memang kalian gak bisa lewat pintu teluk, naik ke atas bukit. Gila enggak? Jadi setiap orang di setiap nakoda di satu kapal wajib nyeret kapalnya sejauh 5 km naik bukit. Itu thinking out of the box. Akhirnya setiap nakoda bertanggung jawab tarik kapal 1, 2, 3, 5 kilo. 5 kilo dari sini kemana ya? Dari sini ke pintu tol. Kalau datar sih nggak apa-apa bro. Naik. Hah? Naik. Dan berhasil semua menembus itu. Gara-gara dipimpin anak usia berapa? 19 tahun. Udah selesai Qurannya, udah selesai hadisnya. Di bawah bimbingan ulama yang senior yang dibimbing oleh Allah SWT. Cepet. Cepet itu. Karena dibimbing oleh ulama. Dia dengar apa kata ulama ini Muhammad Al-Fatih. Lewat itu. Anak kita 23 bisa ngapain? S1. Nah kalau mau berubah, input ilmu anakmu dengan data Al-Quranul Karim.
bacakan satu hadis minimal satu hari di rumah. Dan suruh kuasai Al-Quran dulu, bahasa Arab dulu. Saya bilang sama anak saya, nak, kuasai bahasa Arab, kamu akan kuasai dunia. Ya, buktinya orang Arab dikuasai Eropa, bukan begitu cara berpikirnya. Enggak begitu. Tunggu tanggal mainnya, nak. Kuasai Al-Quran, kok kuasai 7 lapis langit. Tenang aja. Ini yang belajar bahasa Arab kemudian kalah karena jadi TKI, itu salahnya. Bukan menjadikan bahasa Arab seperti digambarkan oleh Al-Quran. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ada metodologi di situ yang luar biasa secara linguistik. Tapi karena filosofi itu tidak diambil, akhirnya belajar bahasa Arab itu pun Arab isyarat, bukan bahasa Arab beneran. Fi syugul fi fulus, ma fi syugul ma fi fulus. Ini bukan bahasa. Ini bahasa isyarat sebetulnya. Nah, baik. Jadi kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Jangan, ini saya katakan apalagi Ramadan kayak begini. Wah, masjid bikin pengumuman, dicari hafiz untuk menjadi imam selama bulan suci Ramadan, disiapkan total budget 30 juta sebulan. Itu masjid. Pokoknya kalau anak mau hafal Quran, insya Allah dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Udah jam 7. Mungkin satu lagi, Ustaz. Kita lanjut dulu, Ustaz. Jadi langsung aja kalau bicara. Agak maju aja Mas. Mik sama siapa tadi? Di kantong. Atas kesempatannya, Barakallah Ustaz Nasir. Saya seorang murid yang ingin saya tanyakan. Indonesia alhamdulillah sebagai sebuah negara besar dengan umat muslim terbesar di dunia. Dan Bung Karno menyatakan bahwa jangan lupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah yang menghargai sejarah pahlawannya. Kemudian di Quran sendiri tepatnya berapa sepertiganya atau kurang lebih itu mungkin yang memahami Al-Quran lebih paham gitu bahwa sebagian besar ayat sepertiga ayat Al-Quran itu bercerita tentang sejarah dari zaman Nabi Adam sampai kiamat tiba gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, kebetulan saya penyuka juga Kiai Haji Fahmi Basyar Ustaz, Imam Masjid UI Salemba, saat ini guru besar matematika Islam di UIN. Nah, dia mengeluarkan buku tentang Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman dan Indonesia negeri Sabah, dikaitkan dengan matematika Islam yang memang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, saya ingin minta pandangan Ustaz, bagaimana menurut Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi isyarat-isyarat Indonesia bagian negeri Sabah, Borobudur adalah juga buatan Sulaiman, kan isyarat nih. Tidak ada dalil yang qat'i. Kalau kita mau bicara Quran, itu dalilnya harus yang menunjuk ke arah sana. Kalaupun dicocok-cocokkan lah katakan gitu ya, ya saya kira ya sah-sah saja. Pak Fahmi Basyar menyatakan karena ada apa namanya itu yang patung-patung ya. Wah, ini kok cocok dengan ceritanya Ratu Sabah gitu, Ratu Bilqis, ada gambarnya agak cocok. Ya, tetapi secara ta'yin berat karena kita nggak pernah lihat dalilnya yang mengatakan bahwa Ratu Sabah ini kan kampung aslinya di mana? Di Sana'a, di Yaman. Itu. Bahwa agak mirip, ya iyalah. Bahkan teknologinya Borobudur ini sebetulnya secara basic itu nyontek sama teknologi piramida yang ada di Mesir, Ahram di Mesir itu. Hanya bedanya ditambah-tambah dengan stupa-stupa, dengan hiasan-hiasan, tapi dasar arsitekturnya itu ya mencontek dari Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tidak bisa katakan itu secara, saya juga udah didatangi oleh timnya dan saya udah baca bukunya sekilas, saya juga akan lihat CD-nya gitu ya. Ya 50% lah kalau buat saya pribadi ya, karena tidak ada dalil qat'i untuk mengatakan itu. Sama kayak misalnya Arafah, apakah Jabal Rahmah itu
yang sekarang ada monumennya, yang putih itu juga nggak jelas, karena tidak ada dalil yang mengatakan itu, sehingga tidak ada urusannya apakah kita harus di sana wukufnya atau tidak, gitu kan? Tapi orang-orang pernah naik di atas karena nggak berani turun, sewaktu turun diambil orang lain, akhirnya wukuf di atas. Dan itu di musim haji seperti itu, kotor jadinya akibat salah menyikapi. Wallahu a'lam. Jadi saya khawatir nanti kita semua pada rekreasi ke Borobudur. Lalu dengan perspektif baru gitu kan, ini peninggalan Nabi Sulaiman. Lalu dicari-carilah kaitan-kaitannya gitu kan. Nah, ribut lagi sama orang Hindu nanti di situ. Nah, itu nggak ada masalah kalau soal ributnya kan, kita udah tahu ternyata kerajaan Majapahit ada Kesultanan Islam kan. Ya, dengan temuan-temuan terbarunya, tapi selalu digiring bahwa Majapahit itu adalah Hindu, padahal Islam. Ya, ini juga penting sejarah seperti ini. Gara-gara lupa pada Kesultanan Islam, akhirnya takut pada kata khilafah. Ya, banyak umat Islam takut pada kata khilafah. Iya, karena mau dibubarkan gitu kan. Kata khalifah ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Saya kadang-kadang bercanda begini aja deh. Begini aja nih. Sebutkan negara demokratis di dunia yang sangat bermanfaat dengan sistem demokrasinya bagi dunia. Tunjukkan sama saya, negara mana? Saya bisa cerita sama kamu, khilafah Islamiyah yang memberikan kesejahteraan bagi dunia. Bahkan sampai Indonesia. Sampai Indonesia jadi Indonesia karena dari khilafah awalnya. Lo gak percaya? Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, Kesultanan Siak, Kesultanan Pagaruyung, Kesultanan sampai ke Jogja. Kesultanan Yogyakarta itu kalau kita masuk ke dalamnya itu masih ada bendera khilafah Islamiyah. Itu perwakilan Turki Ottoman. Khilafah Islamiyah itu di Jogja dulu itu. Kok jadi pada takut sama khilafah? Cuma saya bilang sama teman HTI, makanya kalau mau bikin khilafah jangan sendirian. Bareng-bareng. Oh iya, kalau itu kita bareng-bareng. Nah, kalau bareng-bareng berarti harus terima dong pikiran kita. Jangan pikiran dulu sendiri gitu. Ya. Fahri Hamzah nimpalin, udah bikin aja khilafah Pancasila. Ini diantara kita di atas ngobrol sama petinggi-petingginya HTI. Tapi bagus juga cara berpikir HTI. Kita kan cuma mimpi, Ustadz, kenapa dituduh makar? Oh iya juga, masa mimpi dituduh makar? Kita nggak persiapan pasukan, kita nggak punya senjata, kita nggak punya rencana mau memulihkan kekuasaan. HTI itu baru bisa bikin khilafah di Indonesia kalau terjadi Perang Dunia Ketiga. Bardar-dor, akhirnya Indonesia menjadi ardun bila sya'bin. Akhirnya Indonesia menjadi negeri tak bertuan. Nah, masuklah HTI di situ. Patok khilafah Islamiyah. Itu baru bisa terjadi. Itu gaya Israel. Israel itu kan menciptakan Perang Dunia ke-1 dengan satu jargon. Ardun bila sya'bin li sya'bin bila ardin. Bagaimana Israel Zionis itu meng-create Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua untuk satu tujuan. Jadikan Palestina Baitul Maqdis itu tanah tak bertuan. Supaya ditinggali oleh penduduk yang tak bertanah. Itu prinsipnya. Ciptakan Baitul Maqdis Palestina itu tanah tak bertuan. Akhirnya Balfour dalam perjanjiannya kemudian bersama Inggris yang menjadi pemenang Perang Dunia Pertama, kemudian minta pada awalnya tolong jadikan Palestina itu zona bebas, yang lain silakan dibagi-bagi. Ini menteri daripada Israel sudah main di situ. Baru kemudian dibikin jargon, ardun bila sya'bin li sya'bin bila ardin. Tanah tak bertuan diperuntukkan untuk tuan yang tidak punya tanah. Masuklah Yahudi di situ. Ini rekayasa yang mereka lakukan. Tapi sampai di sini saya berharap ya sebetulnya HTI juga nggak gitu-gitu banget gitu. Ya nggak seperti itulah. Saya bukan orang HTI, tetapi ya insya Allah bisa diajak berbicara supaya tidak semena-mena lah melakukan pembubaran terhadap ormas Islam. Ini jadi blunder lagi nanti. Nah, dipaksain lagi bikin perpu.
yang mengalahkan undang-undang. Padahal Perpu itu boleh ada kalau ada kegentingan. Ini nggak ada yang genting kok. Atau dibuat-buat kegentingan. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin tutup. Seandainya mau berpikir positif terhadap perkembangan umat Islam yang kirohnya muncul, insya Allah Indonesia akan menjadi negara kuat di muka bumi dan dimanfaatkan oleh energi positif umat Islam. Tapi kalau kemudian disudutkan anti Pancasila, dituduh lagi anti kebinekaan, ini kontraproduktif. Umat Islam itu umat yang sangat toleran, betul nggak? Siap diajak berdialog kan? Siap bekerja sama dengan pemerintah? Siap mendukung pemerintah? Andai presiden dengar, aman Indonesia. Nah inilah yang kita harapkan, dan karenanya jangan memancing-mancing kekisruhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan Allah memberkati Tuhan bila mau dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.